Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang Ia percayakan, mahkota kehidupan Ia janjikan, Ia janjikan, Ia janjikan bagimu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur di tengah cuacanya yang kurang baik. Terus tadi saya yakin macet banget ya. Karena tadi saya juga kena macetnya. Tapi bersyukur kita masih punya kemampuan, masih ada kerinduan untuk datang belajar sama-sama. Nah, saya rasa itu pasti anugerah Tuhan buat setiap kita. Saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan itu menumbuhkan kepada kami kesetiaan dan kerinduan untuk belajar firman. Kiranya di waktu-waktu ini Tuhan sendiri yang bekerja, memakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk menyampaikan kebenaran dan juga berikan kepada kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka supaya kami boleh mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih ya Tuhan, berkuasalah di dalam waktu-waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ini pertemuan kita yang kedua, dan kalau saya lihat ada beberapa dari kita yang waktu sesi 1 tuh ada yang tidak bisa hadir gitu ya. Jadi izinkan saya untuk mengulang sedikit tentang sesi sebelumnya, supaya kita sama-sama punya bingkai yang sama dulu sebelum kita masuk ke sesi yang kedua ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penderitaan. Ini sesi yang terakhir saudara ya, untung cuma 2 sesi. Kalau 4 sesi saya yang semakin menderita ya. Nah, saudara, di sesi yang pertama kemarin ada satu hal saja yang perlu kita ingat-ingat bersama-sama, yaitu pada sesi yang lalu kita sama-sama belajar apa perkataan, apa kata Alkitab sebenarnya tentang penderitaan yang ada di dalam dunia ini yang kita alami, baik itu orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Nah, Alkitab itu mengatakan dalam 4 pilar teologi besar. Ini saya persingkat dan saya ini ya padatkan ya, karena mungkin kan pasti banyak sekali hal-hal di dalam Alkitab yang bahas tentang penderitaan. Tapi ada 4 kunci besar yang kita perlu mengerti tentang penderitaan. Yang pertama, penderitaan adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, ini kita bisa sama-sama sepakat ya. Di dalam kejatuhan manusia di dalam dosa, akhirnya manusia itu mengalami keterpisahan, penurunan secara spiritual, secara emosi, secara moral begitu ya, kita bisa makin jahat. Terus alam, bukan hanya kita gitu ya, tapi katanya alam itu sesuatu yang tadinya menghasilkan semua yang baik, tapi karena kutuk dari dosa, alam itu bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, yaitu seperti semak duri, pohon yang berduri begitu ya, kata Kejadian. Jadi alam itu juga termasuk terlibat di dalam kerusakan yang dialami ketika kejatuhan di dalam dosa. Nah, itulah kenapa kita mengenal yang namanya bencana alam ya, ada tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi. Nah, karena alam itu mengalami penurunan. Nah, yang kedua, saudara, kita mengatakan kita itu perlu berpegang pada apa pada waktu mengalami penderitaan. Berpegang pada harapan hari depan yang Tuhan janjikan. Bahwa penderitaan yang kita alami sekarang itu tidak selama-lamanya. Tapi ada akhirnya, ada endingnya disempurnakan ketika Tuhan itu datang kedua kalinya, kebaikan itu akan menjadi sempurna, alam itu sempurna kembali seperti pada waktu penciptaan mula-mula. Nah, harapan hari depan ini yang kita punya sebagai orang Kristen membuat kita mampu gitu ya, berharap walaupun di tengah-tengah penderitaan. Karena tahu nanti itu ini penderitaan tuh ada endingnya, nggak selama-lamanya gitu ya kita menderita. Yang ketiga, penderitaan itu ada di dalam kedaulatan Allah yang misterius. Nah, kita percaya ya sebagai orang Kristen bahwa hidup kita itu dirangkai oleh Allah yang berdaulat. Jadi nggak ada waktu di mana waktu kita misalkan jatuh atau mengalami kecelakaan begitu ya,
Kemudian Tuhan itu kayak, wih kelupaan tadi ya, jadinya makanya kita bisa jatuh. Tadi kelewat gitu ya ini, misalkan Citina kelewat gitu ya, makanya tadi kok bisa keserempet motor gitu. Enggak, tapi seluruh kehidupan kita itu ada di tangan Allah yang berdaulat. Dan nggak ada waktu di mana Allah itu tidur, nggak memperhatikan, kebingungan, pusing gitu, nggak ada ya. Nah, tapi kita juga belajar di pertemuan yang lalu bahwa kedaulatan Allah itu tidak membuat manusia itu nggak punya pilihan, tidak membuat manusia itu nggak bisa bertindak, nggak punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, nggak. Justru perasaan, pikiran manusia, tindakan manusia itu dipakai oleh Allah bisa untuk mewujudkan kedaulatannya. Nah, ini sesuatu rancangan yang indah ya buat setiap kita. Yang terakhir, kita juga punya Allah yang turut menderita bersama-sama dengan kita, yaitu Allah yang pada waktu kita berbuat dosa, mengalami kesakitan, dia juga hatinya itu sakit juga, sama-sama sakit bersama dengan kita. Dan penderitaannya, kesakitannya itu diwujudkan secara sempurna, yaitu lewat diri Yesus Kristus. Ketika dia disalib dan menanggung seluruh hukuman dosa manusia. Nah, itu dia bisa dikatakan orang paling menderita di muka bumi ini. Nah, kalau kita punya Allah yang turut menderita, maka kita tidak mungkin berkata, saya tidak mau menderita. Kenapa? Karena Allah kita juga adalah Allah yang menderita bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, walaupun tadi kita melihat ya dari banyak hal ini, saya selalu bilang ada penderitaan gitu ya. Nah, tapi penderitaan itu nggak sesimpel itu gitu ya. Penderitaan itu macamnya ada banyak, ragamnya itu ada banyak. Ada orang itu menderita karena sakit penyakit, nah itu kan penderitaan ya. Ada orang menderita karena meninggal oleh keluarganya. Nah, walaupun misalkan bahkan penderitaan yang sama, misalkan sama-sama kedukaan gitu ya. Tapi yang satu ditinggal karena keluarganya kena bencana alam misalnya. Yang satu ditinggal karena keluarganya kena sakit yang berkepanjangan gitu ya, sakit terminal. Nah, itu juga ragam penderitaan yang berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Nah, apa sih ragam penderitaan di dalam Alkitab gitu ya, supaya kita nggak salah mendiagnosa diri kita, dan juga kita nggak salah ketika kita perlu menghibur rekan-rekan kita, sahabat kita yang berada di dalam penderitaan. Nah, saudara, nah ini ya, yang pertama ada 3 ragam penderitaan ya. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya ringkas padatkan, saya pikir bisa dikategorikan jadi 3 bagian besar. Yang pertama, penderitaan itu bisa terjadi karena kesalahan pribadi. Nah, dalam hal ini dikatakan ini adalah deserve suffering. Penderitaan yang memang kamu layak mendapatkannya karena kamu yang salah begitu ya. Misalkan kemarin kita belajar di Amsal itu dikatakan orang yang kikir itu pasti dijauhi begitu ya. Nah, itu kan penderitaan yang dia tanggung karena apa? Karena dia yang salah. Jadi orang itu nggak bisa bilang, kok saya dijauhi ya sama teman saya ya, kok nggak ada yang mau ya bersama dengan saya. Nah, ternyata masalahnya karena salah dia sendiri, karena dia misalkan pelit, karena dia kikir. Nah, disitulah dikatakan kamu layak mendapatkan penderitaan itu, karena memang itu dari kesalahan kamu sendiri. Nah, saudara, di dalam Alkitab ini kita bisa jumpai misalkan di dalam kasus Yunus gitu ya. Kita familiar dengan kasus Yunus. Yunus itu dia mengalami badai yang hebat, digoncang-goncangkan oleh angin di kapal, kemudian dia dilemparkan ke laut, ditelan sama ikan paus sama ikan besar, saudara. Ikan besar, pinter ya. Nah, ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam. Nah, saya yakin itu di dalam 3 hari 3 malam itu dia bukan makan sushi di dalam perut ikan itu ya, tapi dia mengalami penderitaan, kegelapan, terus belum kalau di dalam mulut ikan itu kan di dalam perut itu kan kita ada asamnya ya. Nah, itu mungkin mencerna si Yusuf itu pelan-pelan. Nah, jadi ada penggambaran Yusuf keluar dari perut ikan itu, Yunus Yunus keluar dari perut ikan itu compang-camping begitu ya. Bukan dalam kondisi yang layak, yang baik gitu ya. Yang gemuk habis makan daging ikan gitu, bukan. Nah, tapi kita lihat kenapa Yusuf itu dilemparkan. Yunus, Aduh, maaf saya yang nggak konsen nih. Terima kasih ya sudah dibenarkan. Ternyata di sini semua fokus. Nah, kenapa Yunus itu dia dilemparkan ke laut? Kenapa Yunus itu kemudian dia harus mengalami kegelapan, dihukum oleh Allah? Nah, kita mendapatkan background-nya. Karena itu salah kamu. Tuhan itu bilang, karena kamu yang tidak taat kepada perintah Allah, karena kamu yang mau lari dari Allah. Maka penderitaan itu adalah sesuatu yang adalah konsekuensi dari kesalahan dia.
Nah, jadi penderitaan yang deserve suffering ini itu adalah penderitaan yang menjadi momen pertobatan, saudara. Untuk kasih tahu, ini loh, kamu ada sesuatu yang salah, kamu perlu dibenahi, dan itu nanti akan, kalau kita benar-benar berbenah, itu bisa menjadi momen penguatan kita, pemurnian kita. Salah satu contoh juga, saudara, di dalam Alkitab misalnya, Paulus gitu. Paulus itu orang yang petinggi, orang Yahudi gitu ya, yang paling tingginya, dia membunuh banyak orang, kemudian dia tiba-tiba itu bertobat. Wah, saudara, ada orang itu yang tadinya lari-lari kejar kita, mau bunuh kita, tiba-tiba ikut sama-sama kita nyanyi, ku nyanyi haleluya. Wah, kita sebagai orang Kristen gimana gitu? Waduh, ini mau ngapain nih orang ke gereja begitu ya? Kan pertanyaan kita ya. Kita takut ya. Nah, jadi Paulus itu digambarkan ketika dia mau masuk ke dalam gereja, itu banyak orang menolak dia. Dia bilang, kamu itu pasti punya hal lain ya di dalam pikiran, bukan mau percaya kepada Tuhan kan, pasti mau bunuh kita kan, mau pura-pura kan. Nah, jadi dikatakan Paulus itu tertolak oleh jemaat setempat pada waktu itu. Nah, kalau dari pemikiran ini, kemudian Paulus tuh nggak bisa bilang, kok kalian jahat sih sama aku, emang aku salah apa gitu ya. Ya enggak, ya Paulus sadar, ya memang saya itu ada dosanya, ada kesalahannya yang membuat orang-orang itu menolak saya. Memang saya deserve penderitaan ini, saya deserve penolakan ini. Ya. Jadi jelas ya, bahwa penderitaan itu bisa menjadi momen pertobatan, momen untuk membuat kita bertanya sebenarnya, Tuhan, apakah sebenarnya ini ada sesuatu yang salah di dalam diri saya yang memang Tuhan itu mau benahi. Nah, itu hanya penderitaan yang bisa memberikan itu kepada kita, memberikan kerendahan hati yang seperti itu. Nah, cuma kita nggak boleh salah sangka juga begini. Penderitaan itu adalah cara saya membayar dosa saya. Nah, itu terjadi ya pada waktu gereja di abad-abad pertengahan ya. Mereka merasa bahwa kalau mereka itu menderita, itu mereka sedang membayar dosanya. Jadi semakin mereka dosanya makin banyak, menderitanya semakin panjang. Nah, terus itu berpengaruh pada apa? Makanya muncullah namanya surat, salah satunya surat indulgensia ya, untuk menghapus dosa. Pemikiran mereka apa? Kalau saya banyak dosanya, saya harus banyak menderita. Berarti saya semakin sedikit dosanya, semakin saya sedikit menderitanya. Jadi ini salah satu yang melatar belakangi juga penerbitan surat indulgensia ya. Karena orang tidak mau menderita. Mereka merasa mereka bisa bayar hutang dosa itu tidak dengan beli surat. Kalau nggak beli surat, nggak punya uang gimana? Ya mereka bayar hutang dosanya dengan penderitaan. Nah, ini sesuatu yang sangat bermasalah ya. Kenapa? Di Roma 8 dikatakan tidak ada lagi hukuman dosa bagi kita. Kenapa? Karena pembayaran yang diminta oleh Allah itu terhadap dosa kita itu sudah dibayar lunas sama Tuhan di atas kayu salib ya. Kita tahu ya bahwa dosa kita itu begitu besar, kita nggak sanggup bayar. Yang bisa bayar adalah darah Kristus ya. Dan itu dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Jadi nggak bisa kemudian waktu kita menderita kita bilang, oh ini karena saya harus bayar dosa-dosa masa lalu saya. Ya Tuhan nggak bisa ambil pembayaran itu double gitu ya. Bayarnya cuma sekali, lunas untuk selamanya. Jadi kita nggak bisa bilang, misalnya yang sering kejadian, misalnya salah satu yang kadang kejadian, menantu perempuan sama mertua perempuan berantem misalnya. Terus menantunya itu yang perempuan kurang ajar sama mertuanya yang perempuan ya. Wah kurang ajar lah pokoknya sama mertuanya. Nah, berpuluh-puluh tahun kemudian ketika si menantu ini punya menantu lagi, jadi anaknya udah menikah, gitu ya. Terus terjadi apa yang terjadi di masa lalu sama dia? Dibilang, jadi dia itu dikurang ajarin sama menantunya. Nah, kita sebagai orang dengan pemikiran yang terbatas, kita akan bilang, nah kan kamu dulu jahat sih. Jadi kamu sekarang harus bayar dosa kamu, tanggung. Siapa suruh dulu kamu jahat, nah, Tuhan itu melihat jadi kamu suruh bayar sekarang. Nah, saudara, ini pemikiran yang keliru ya. Jadi, di dalam Kristus itu tidak ada lagi pembayaran bagi dosa-dosa kita. Semua sudah ditanggung di atas kayu salib lunas tuntas, bukan cuma DP. Nah, lalu bagaimana kita melihat penderitaan yang deserve ini kalau bukan pembayaran? Itu adalah konsekuensi logis ya yang kita dapatkan karena kita melakukan sesuatu yang salah ya. Misalkan kayak tadi Paulus ya, apakah dia diampuni oleh Tuhan dari pembunuhannya? Diampuni, saudara.
Tapi konsekuensi logis dari pembunuhannya adalah dia harus dibenci oleh sosial, oleh sesamanya. Nah, itulah yang dinamakan konsekuensi dari dosa. Memang kamu deserve. Makanya misalkan kalau kita mencuri, ada orang mencuri, kita mengampuni nggak? Oh ya mengampuni, begitu ya. Tapi secara struktur sosial, tatanan masyarakat, orang yang mencuri itu ada undang-undangnya, harus dihukum gitu ya. Tapi apakah kita nggak mengampuni? Ya mengampuni. Tapi kamu tetap harus menjalankan hukuman sebagai konsekuensi logis dari dosa kamu. Wah kalau enggak, kalau tidak ada konsekuensi logis saudara, maka kita akan sembarangan ya berbuat dosa. Ya udah berbuat dosa aja, yang penting orang mengampuni kok, nggak ada hukumannya kok. Nah itulah kenapa kita masih perlu namanya undang-undang begitu ya, supaya bisa salah satu alat untuk menyadarkan kita. Ada yang salah di hidup kita, ada yang perlu dibenahi. Nah, saudara, yang kedua selain deserve suffering, ada penderitaan yang misterius ya. Penderitaan yang kenapa misterius? Karena ini penderitaan yang sepertinya kita tuh gak layak loh untuk dapatkan. Tapi kalau kita dapat, nah saudara di sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa tidak ada di antara kita itu yang tidak bersalah. Dalam artian tidak berdosa ya. Jadi tidak ada di antara kita manusia ini yang tidak berdosa. Kita kan dilahirkan dengan natur dosa ya. Jadi kalau kita bilang suffering of the innocence, penderitaan orang yang tidak bersalah. Kalau tidak bersalahnya dalam kondisi penderitaan orang tidak berdosa, maka tidak mungkin ada gitu ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena kita semua berdosa. Tapi ada saudara, posisi-posisi di mana kita itu bukan yang aktif melakukan kejahatan. Misalnya, saudara, dalam kondisi bencana alam, dalam kondisi misalkan pelecehan, pembunuhan, pencurian, sakit penyakit turunan, kecacatan begitu ya. Nah, itu kan kita tidak secara aktif begitu ya untuk melakukan kejahatan itu, tapi dalam tanda kutip kita adalah korban, victim gitu ya. Maka kita dari situlah ada kata-kata innocent of the suffering of the innocent. Bukan tidak bersalah dalam artian tidak berdosa, tapi bukan kita yang aktif berbuat kejahatan. Nah, saudara, penderitaan semacam ini adalah penderitaan yang dialami oleh semua orang ya. Yaitu mau orang kaya, orang miskin, orang Kristen, bukan Kristen, semua mengalami. Namanya bencana alam misalnya ya, dalam tsunami atau masa-masa COVID. COVID itu 5 tahun lalu, saudara. Waktu saya pikir-pikir, buset, udah 5 tahun aja ya, gak kerasa. Nah, saudara, 5 tahun lalu, saudara, waktu COVID, itu banyak sekali orang-orang yang usahanya bangkrut, tutup gitu. Terus banyak orang tuh meninggal, kita nggak bisa keluar rumah, beraktivitas itu nggak bisa keluar, itu kita menderita sekali. Aduh, biasanya bisa jalan-jalan sampai Lembang setiap hari, sekarang harus terkungkung di rumah gitu ya. Nah, itu kan kita menderita. Nah, tapi penderitaan itu kita bukan secara aktif gitu yang melakukan. Memang kita yang bikin virus COVID, memang kita yang menyebarkan virus COVID, kan bukan. Dalam kondisi-kondisi seperti itu kita adalah korban. Nah, disitulah dikatakan itu undeserved suffering. Penderitaan itu sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk saya dapatkan. Tapi karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, jadi saya kena juga imbasnya. Jadi saya jadi korbannya. Nah, ini di dalam Alkitab diceritakan, salah satunya adalah yang paling kental di dalam kitab Ayub, saudara-saudari ya. Di dalam kitab Ayub, Ayub itu mengalami penderitaan yang begitu berat yang orang itu mungkin gak kepikiran kok bisa sampai segitunya. Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan kesehatannya, kehilangan keluarganya, wah semua maunya habis gitu ya. Nah, kalau kita sebagai pembaca, maka kita tahu ya, kenapa Ayub mengalami ini. Nah, kalau kita baca Ayub pasal 1 dan 2 kita tahu, oh ini karena ada Tuhan itu yang mengizinkan di dalam kedaulatannya untuk Ayub itu imannya diuji. Nah kan kita tahu, kenapa? Karena kita baca gitu ya. Nah tapi si Ayub kan gak baca kitab dia begitu ya. Dia taunya tiba-tiba kok menderita, tiba-tiba kok gak punya apa-apa. Jadi dia dan teman-temannya itu bergumul sekali, aduh Tuhan ini kenapa ya saya kok mengalami ini? Tolong ditunjukkan. Nah teman-temannya kemudian berusaha untuk melogiskan. Tuhan itu maha baik, maha adil. Berarti kalau kamu mendapat penderitaan, mendapatkan sesuatu yang jahat, dihukum, berarti ada penderitaan-penderitaan karena kejahatan kamu. Nah, tolong diakui dosa kamu itu apa. Nah, tapi di akhir kita menemukan ya, ternyata
kata-kata dari teman-temannya ini salah. Nah, waktu Ayub tanya, kenapa Tuhan kok begini, kenapa Tuhan kok begini, Tuhan kok aku mengalami penderitaan ini. Nah, Tuhan jawab di pasal 38 sampai seterusnya di pasal 42. Dia nggak jawab begini, kamu menderita karena begini-begini, kamu tuh harus ikut menderita supaya kamu dimurnikan, supaya nanti setelah kamu selesai penderitaan, kamu makin kaya, anakmu makin cantik yang lahir gitu. Enggak, Tuhan itu bilang begini, apakah kamu ada waktu aku meletakkan dasar bumi? Apakah kamu ada waktu bintang-bintang itu ada di atas langit? Apakah kamu itu pernah menyuruh matahari itu terbit dan terbenam di dunia ini? Nah, kita jawabnya ya tidak gitu ya. Kan itu kan kemahakuasaan Tuhan ya. Nah, jadi sampai akhir itu Ayub tuh nggak dapat jawaban secara singkat. Tuhan kenapa? Tuhan jawab sebabnya begini-begini begitu ya. Dia nggak dapat. Tapi Tuhan itu mau ngomong apa lewat pertanyaan-pertanyaan itu? Tuhan itu mau bilang, aku itu Allah yang maha kuasa, maha besar, rancangan-rancanganku itu kadang tidak terpikirkan di dalam otak manusia, dia bilang. Jadi hal-hal ada di dalam rancangan Allah itu terlalu besar untuk dimengerti oleh manusia. Dan pada waktu itu yang Tuhan inginkan dari Ayub adalah percaya aja. Karena kamu terlalu kecil untuk tahu rancanganku yang terlalu besar. Nah, saudara, ini juga suatu hal yang bisa menguatkan kita ya. Ketika kita berdebat, bergumul dengan Allah di dalam penderitaan, kita mungkin gak dapat jawaban secara spesifik. Kamu menderita karena ini, kamu salahnya di sini gitu ya. Nah, tapi Tuhan itu melatih iman percaya kita. Kita bilang, Tuhan, memang di dalam otak saya yang terbatas, pengetahuan saya yang terbatas, saya itu nggak bisa dengan sepenuh-penuhnya mengetahui rancangan Allah. Tapi yang saya tahu adalah Allah itu berdaulat merancang kehidupan saya. Dan itu cukup bagi hidup kita. Saudara, yang ketiga, penderitaan adalah, nah ini yang disebut sebagai keunikan sebagai orang Kristen ya. Penderitaan karena ketaatan kepada Allah. Dan ini juga yang dikatakan di dalam Alkitab kepada kita. Padahal di dalam penderitaan semacam ini adalah penderitaan-penderitaan yang banyak dialami oleh para nabi-nabi misalnya ya, orang-orang Kristen pada zaman PL ataupun PB gitu ya. Misalkan di dalam perjanjian baru, di jemaat Korintus itu ada permasalahan begini. Orang kan kalau mau punya uang tuh perlu kerja ya. Nah, di Korintus itu kalau mau kerja, mereka harus punya geng-geng. Misalnya ada geng petani, geng merajut, geng apalagi ya? Pengusaha atau bisnis gitu ya. Nah, untuk mereka bisa punya channel supaya bisnisnya berkembang gitu ya. Itu mereka harus masuk ke geng-geng kelompok-kelompok itu gitu ya. Nah, salah satu syarat untuk mereka bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok itu adalah mereka harus menyembah berhala dan melakukan pelacuran. Nah, jadi orang Kristen pada waktu itu di zaman Korintus itu bergumul sekali. Kenapa? Kalau saya ini nggak ikut serikat kerja, ini saya nggak bisa punya uang begitu ya. Tapi kalau saya ikut serikat, saya ikut geng itu, saya harus mengorbankan iman saya. Nah, jadi mereka punya pergumulan ini, dan ini penderitaan buat mereka. Dan mereka harus memilih mau ikut Allah yang mana. Nggak bisa mereka ikut hari Senin sampai Jumat kerja, nanti Sabtu sama Minggu beribadah kepada Allah. Nggak bisa. Harus pilih salah satu. Nah, ini penderitaan karena mengikut Kristus. Karena ketaatan kepada firman Tuhan. Lalu misalkan di dalam kitab Wahyu gitu ya, Yohanes itu menulis kepada gereja-gereja yang waktu itu mengalami penindasan dari kaisar. Jadi orang Kristen itu selalu jadi kambing hitam. Pokoknya kalau negara itu susah, yang salah itu orang Kristen. Kalau ada kebakaran besar, waktu itu ada kebakaran besar ya di Roma itu, yang disalahkan dikambing hitamkan adalah orang Kristen, padahal bukan orang Kristen yang membakar. Pokoknya kalau ada kesulitan apapun, bencana apapun, itu yang disalahkan adalah orang Kristen. Jadi orang Kristen itu jadi bulan-bulanan begitu ya di dalam komunitas di kitab Wahyu itu. Dan salah satu bulan-bulanannya adalah, saudara pernah nonton Gladiator? Gladiator tuh jadi orang itu dimasukin ke satu arena pertandingan. Terus yang keluar tuh singa, nanti orangnya tuh kejar-kejaran sama singa gitu ya. Nah, saudara, itu hiburan buat para pejabat pada waktu itu. Jadi hiburan pejabat pada zaman itu tuh bukan nonton Jumbo di bioskop, nonton King of Kings gitu ya, bukan. Tapi nonton orang dimakan singa. Nah, yang dimakan itu siapa? Ya orang Kristen. Jadi orang Kristen di penjara karena ketaatan kepada Kristus. Kemudian mereka menanti giliran untuk apa?
masuk arena. Wah, ketika itu dicaplok sama singa gitu, wah semua pejabat tuh bertepuk tangan. Kenapa? Seru gitu ya. Ayo lanjut orang kedua, orang ketiga. Wah, itu kan sesuatu yang sadis ya. Tapi itu yang dialami oleh orang Kristen, saudara, pada masa itu. Nah, saya yakin penderitaan kita pada masa ini, ataupun kita yang ada sekarang di Bandung gitu ya, itu gak seberapa dibanding penderitaan yang harus mereka alami pada waktu itu. Nah, itu adalah penderitaan karena ketaatan kepada Kristus. Yesus sendiri itu sudah bilang di dalam Alkitab, dunia itu membenci kamu. Karena apa? Dunia itu nggak suka dengan terang. Dunia itu nggak suka kebaikan. Mereka sudah bengkok hidupnya. Maka kalau kita berusaha hidup lurus, pasti ada orang yang mau menjegal kita. Ada orang yang berusaha menjatuhkan kita, membunuh kita. Jadi penderitaan dan juga kehidupan sebagai orang Kristen, kalau kita taat kepada Allah, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Tapi bukan berarti kita cari-cari penderitaan gitu ya. Hidup saya kurang seru deh. Jadi kita cari-cari penderitaan gitu ya. Bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang dengan sendirinya saudara akan terjadi. Contoh paling gampangnya di dalam gereja. Kalau ada orang melakukan kesalahan saudara. Misal kita tahu, oh itu sesuatu yang nggak baik tuh. Kok dia ngomongin orang di belakang? Kita ngomong nggak sama orangnya? Pasti kita bilang, nanti aja deh, tunggu orang lain deh yang ngomong deh, gitu ya. Kenapa? Soalnya kita takut dibenci, takut gak disukai sama orang itu, takut males berselisih gitu ya. Kalau di gereja mah damai-damai aja gitu ya, nggak usah ribut-ribut sama orang. Nah, saudara, itulah yang dinamakan oleh Tuhan kita tidak pikul salib, saudara. Pikul salib itu artinya ada hal-hal kehendak-kehendak Tuhan yang kadang itu bertentangan dengan naluri kita yang berdosa. Jadi kita mau nggak mau itu kita sangkal gitu ya. Waduh, ini tuh nggak menyenangkan nih buat saya sebenarnya untuk ngomong begini. Tapi saya harus ngomong. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mendorong saya. Karena saya tahu ini untuk kebaikan, untuk kebenaran. Jadi saya harus ngomong. Walaupun konsekuensinya nanti saya dimarahi orang itu. Konsekuensinya nanti orang itu akan ngomongin saya kepada orang lain di belakang. Nah, saudara, itulah yang disebut dengan sangkal diri. Hal-hal di dalam hidup kita yang sukanya yang jahat, yang sukanya kedagingan, yang sukanya berdosa, kita serahkan kepada Tuhan. Ibarat naik mobil, setirnya nih kita kasih ke Tuhan. Kalau Tuhan mau arahkan kemana, kita nggak bisa bilang, jangan ke kiri, itu yang ke kanan tuh lebih nggak macet. Nah, kita kan dalam pemikiran kita, yang sana lebih baik ya. Tapi buat Tuhan yang sebelah sana tuh lebih baik. Pilihan yang itu lebih baik. Nah, dari situlah kemudian kita diajar, saudara, bahwa memang di dalam penderitaan, ketaatan kepada Kristus itu adalah momen pemurnian kita untuk semakin seturut dengan kehendak Allah. Nah, 1 Petrus itu juga bilang, kalau kamu itu menderita karena berbuat dosa, itu nggak ada gunanya, katanya ya. Kamu dipenjara karena kamu mencuri, kamu dipenjara karena kamu berbuat salah. Ya itu memang sesuatu yang perlu kamu terima, jangan dibanggakan, kata Petrus. Tapi ketika kamu dipenjara, dianiaya, karena berbuat yang baik, maka itu adalah kasih karunia Allah. Nah, menarik ya. Penderitaan itu katanya adalah anugerah Allah buat kita. Kalau namanya anugerah, berarti Tuhan itu memberikan kepada kita karena suatu kebaikan. Jadi saudara, ini adalah 3 keberagaman yang Alkitab itu jelaskan kepada kita, ciri-cirinya dan apa yang terjadi di dalam penderitaan itu. Nah saudara, setiap keberagaman ini, saya rasa punya tujuan ya. Penderitaan kita pasti punya tujuan ya. Seperti dari Esis Prol yang kemarin saya kutip, penderitaan bagi orang Kristen itu tidak pernah menjadi sebuah latihan di dalam kesia-siaan. Saudara, kalau namanya latihan, itu kita punya tujuan deh. Kayak atlet gitu ya. Atlet renang. Kenapa dia berenang setiap hari, latihan setiap hari? Karena dia punya tujuan. Dia mau olimpiade, dia mau dapat piala. Dan untuk dapat piala itu, dia harus latihan dengan baik. Atau saudara yang kita pelayanan paduan suara gitu misalnya. Kenapa kita latihan paduan suara? Karena saya tahu saya itu mau pelayanan, mau menyanyi pada waktu ibadah. Jadi latihan kita itu ada tujuannya yang mau dicapai. Dan tujuan itu saudara membuat kita kuat waktu latihan. Kalau misalkan kita jadi atlet ya, kira-kira susah nggak sih setiap hari itu harus disiplin latihan, jaga badan gitu ya? Susah. Tapi kenapa mau bertahan?
Karena saya tahu tujuannya itu lebih besar. Makanya saya mau tahan kesulitan saya yang sekarang. Nah sama saudara, di dalam penderitaan itu ada tujuan-tujuan yang Tuhan itu mau nyatakan buat setiap kita. Dan kalau kita bisa mengerti tujuannya Allah, maka dalam penderitaan yang deserve ataupun undeserved, itu kita boleh punya kekuatan untuk menghadapinya. Nah tujuan-tujuan apa yang Tuhan itu bukakan kepada kita menurut firman Tuhan? Yang pertama saudara, dan sering sekali kita bahas, sering sekali kita ngomong kepada orang misalnya ya, tujuannya adalah penderitaan kamu adalah untuk memuliakan Allah gitu ya. Nah jadi penderitaan dan kemuliaan ini adalah hal yang juga sangat terkait di dalam Alkitab. Misalnya Paulus bilang penderitaan kamu itu akan menghasilkan kemuliaan kekal gitu ya. Terus Petrus bilang kamu boleh bertahan di penderitaan yang sekarang. Karena nanti ada sukacita yang berlimpah-limpah ketika Tuhan datang kembali. Jadi penderitaan sama kemuliaan itu bukan sesuatu yang bertentangan. Nah, kita juga sudah belajar ya, dari penderitaan terbesar yang Tuhan Yesus itu berikan kepada kita, yaitu kematian di atas kayu salib, itu mendatangkan kemuliaan yang terbesar buat kita, yaitu keselamatan bagi orang-orang berdosa. Pertanyaannya saudara, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Benar ya? Kan kita sering pakai, oh kita melayani untuk memuliakan Allah, kita makan minum untuk memuliakan Allah, kita menderita untuk memuliakan Allah. Nah, saya ingin tahu dulu, maksud saudara memuliakan Allah itu apa maksudnya? Boleh silakan. Apa maksud memuliakan Allah? Gitu ya. Ketika kita ngomong, saya itu melayani itu untuk memuliakan Allah. Maksudnya itu gimana? Saya makan untuk memuliakan Allah, bekerja untuk memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah yang kita maksud itu apa? Seperti apa? Boleh silakan, mungkin 1-2 orang boleh memberikan pendapatnya. Ada? Gak apa-apa, Pak. Jangan takut. Sesuai dengan keinginan Allah. Oh ya, jadi kita memuliakan Allah ketika yang kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah. Wah, ini jawaban yang baik sekali. Ada lagi? Silakan. Kenapa, Pak? Bersyukur memuliakan Allah itu berarti boleh pakai mic-nya nggak apa-apa, Pak? Kita menerima dengan kedaulatan Tuhan, ya kita menerima aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Memuliakan Allah. Iya. Oke, ada tambahan lagi, Pak? Memuliakan Allah ya bentuknya dengan bersyukur mungkin. Itu aja, Bu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, memuliakan Allah itu menerima apa yang Allah berikan itu dengan rela hati, begitu ya. Bersyukur Iya. itu kan menerima dengan rela hati ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang terakhir, kesempatan jawab 1 kali. Door prize-nya di bumi ya. Oh iya, boleh Bu Aret. Itu. Yap. Salah, Pak. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Nama Tuhan semakin ditinggikan. Oke, nama Tuhan semakin masyhur gitu ya, semakin Ya, ditinggikan, semakin semakin ditinggikan. terkenal, berarti kita sedang memuliakan Allah gitu ya. Oke, itu jawaban yang sangat baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk responsnya. Jadi memuliakan Allah itu juga termasuk di dalamnya seperti yang Bapak Ibu tadi sudah katakan. Nah, berarti sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan di dalam katekismus singkat Westminster yang sangat baik juga untuk menolong kita mengerti apa artinya memuliakan Allah. Yang dikatakan apa tujuan utama hidup manusia? Katanya tujuan tertinggi hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi kata memuliakan dan kata menikmati Allah itu jadi satu kalimat ya. Jadi memuliakan Allah itu sama dengan menikmati Dia. Nah, cara gampangnya ini John Piper pernah berkata, Allah itu paling dimuliakan di dalam kita ketika kita itu paling menikmati Dia. Ketika Dia itu paling menjadi kesukaan hati saya, paling menjadi sukacita saya, paling menjadi kerinduan saya, begitu ya. Nah, saudara di dalam hidup, seringnya kita menempatkan sukacita, menempatkan kerinduan, menempatkan kesenangan itu bukan pada Allah, tapi pada berkatnya, ya, bener ya.
Kalau kita punya makanan misalkan, apa yang kita doakan? Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Jadi kita berterima kasihnya untuk berkatnya, saudara ya. Tapi kita lupa, Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan yang menyediakan makanan ini. Nah, jadi saudara, kadang berkat Tuhan itu baik ya, sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menggunakan berkat-berkat Tuhan itu, kemudian tujuan hidup kita adalah berkatnya gitu ya. Tujuan hidup saya adalah, saya ini punya kesenangan itu, punya kekayaan, kesuksesan, punya keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu kan sesuatu yang baik ya. Makanan juga sesuatu yang baik. Kekayaan juga sesuatu yang baik, saudara. Tapi ketika kekayaan itu, kesuksesan, makanan, ketika pasangan, keluarga, itu menjadi kesukaan hati kita, tambatan hati kita yang terbesar begitu ya, kerinduan kita yang terbesar. Aduh, kalau nggak ada ini nggak bisa hidup gitu ya. Aduh, kalau saya nggak sukses itu, saya nggak berani keluar rumah, malu sama orang lain, malu sama marga gitu misalnya ya. Nah, maka kita sedang menempatkan Tuhan itu tahtanya diturunkan, saudara. Berkatnya dinaikkan. Ya. Jadi kita menurunkan Tuhan dari tahtanya. Nah, kalau kita bilang memuliakan, itu artinya menempatkan dia di tahta yang seharusnya, begitu ya. Kita menikmati Tuhan itu bukan karena berkat-berkat yang di bawah, tapi apapun di bawah, walaupun tuh kocar-kacir gitu ya, walaupun berantakan, tapi kita bisa menikmati dia. Kenapa? Karena dianya tidak berubah. Yang di bawah berkatnya bisa berubah, tapi Allahnya dan janjinya itu tidak bisa berubah. Nah, itu artinya memuliakan Allah. Jadi tahta hati kita itu yang duduk itu Allah, bukan lagi aku. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat ya, di dalam penderitaan Tuhan itu seakan lagi membedah nih hati kita. Siapa ya yang duduk di tengah-tengah saya, di tahta hati saya ini? Nah, jadi ketika tahta hati kita itu yang duduk itu bukan Allah, yang duduk adalah berkat Allah gitu ya. Makanya kenapa ketika berkat itu diambil, gampang sekali kita untuk marah. Gampang sekali kita untuk nggak suka ke gereja, nggak mau lagi datang ke gereja gitu ya. Kenapa? Oh, baru sadar. Ternyata itu di hati saya, kursinya bukan punya Allah, kursinya punya yang lain. Nah, saudara, jadi penderitaan itu menolong kita untuk bisa memuliakan Allah. Dengan apa? Kadang melepaskan yang menjadi kesukaan hati kita. Tujuan kedua yang Tuhan juga tunjukkan di dalam Alkitab dan banyak sekali dibahas ya, yaitu tujuan penderitaan adalah untuk membentuk dan memurnikan kita. Nah, saudara-saudara, bagian ini sering sekali dibahas di dalam Alkitab. Misalkan ada gambaran-gambaran yang pertama, katanya kita itu orang Kristen, Bapak kepada kita itu seperti ayah mendisiplin anaknya. Dibilang anak mana yang tidak dipukul oleh bapaknya, dihukum oleh bapaknya ketika dia melakukan kesalahan. Katanya kalau kita nggak dihukum, berarti kita adalah anak-anak gampang gitu ya. Kemudian yang kedua dikatakan, kita itu seperti emas yang dimurnikan di tungku pembakaran. Ya, ketika dibakar emasnya, yang mengelupas, yang jatuh itu kotorannya. Jadi kita makin murni. Yang ketiga katanya adalah kita itu seperti pokok anggur yang dibersihkan rantingnya. Dibersihkannya gimana? Dibersihkannya itu dipotong, saudara ya. Bukan dielus-elus gitu ya, dilap-lap gitu, enggak, dipotong rantingnya. Nah, saudara, tiga penggambaran ini tiga penderitaan yang menyakitkan ya. Bukan sesuatu yang mengenakan. Tuhan nggak bilang, kamu akan bertumbuh sebagai orang Kristen ketika kamu lagi healing ke Lembang, minum kopi, merasakan kebesaran Tuhan, disitulah kemudian kamu bisa bertumbuh gitu. Enggak, dia pakai penggambarannya memang penggambaran yang sakit. Dibilang kamu itu dipukul tuh kayak papa itu mukul anak. Kemudian dibilang kamu itu kayak emas itu dibakar, kayak ranting itu dipotong. Nah, semuanya itu penggambaran penderitaan ya, penggambaran kesakitan. Tapi di kesakitan-kesakitan itu, Alkitab itu bilang, itu tujuannya, itu bukan karena Tuhan itu jahat. Tapi tujuannya supaya memurnikan hati kamu. Hati kita yang kotor, hati kita yang bengkok, yang sukanya kejahatan, kedagingan, itu harus dipotong, dibersihkan. Supaya apa? Supaya buahnya yang keluar itu buahnya baik. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan gitu ya. Nah, saudara, buah itu baru bisa keluar kalau kita rela potong tangkai-tangkai yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Soalnya di sini ada yang suka menanam. Ada?
suka berkebun gitu ya misalnya. Kalau saya sih nggak bisa, tiap kali nanam apa aja mati. Nah jadi saya sangat salut sama orang-orang yang bisa menanam ya. Nah saudara, kalau saudara misalnya ya menanam pohon pepaya gitu, saudara waktu nanam pohon pepaya, saudara berharapnya apa? Dapat berbuah ya. Saudara kan berbuah nanas, waduh jangan ya. Oh manis, berbuah manis. Nah kan saudara nggak menanam pepaya, kemudian bilang, saya mau menanam buah pepaya. Supaya apa? Ya nggak apa-apa, iseng aja. Nggak berbuah juga nggak apa-apa, pengen aja gitu. Enggak kan? Kita nanam karena mau berbuah gitu ya. Bahkan kalau itu nggak berbuah tuh kita cari tahu, nih, kok nggak berbuah, ini kenapa nih ya? Apa ada hamanya? Apa yang perlu dipotong gitu ya? Nah jadi kita aja sebagai manusia saudara ya, kalau menanam sesuatu itu pengen menghasilkan sesuatu gitu ya. Apalagi Bapa di surga, waktu kita itu ditanam, diselamatkan, dia juga mau kita itu berbuah ya. Jangan nggak berbuah, udah diselamatkan, jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, loh kok buahnya kagak ada begitu ya. Nah, kalau buahnya nggak ada, kemudian Tuhan itu diem aja, nah itu celaka saudara ya. Kita aja kalau nanam nggak berbuah kita cari tahu, apalagi Tuhan kita. Nah, jadi saudara jangan menganggap bahwa penderitaan itu selama-lamanya tuh nggak enak pasti nggak ada kebaikan di dalamnya. Enggak. Justru penderitaan di dalam Tuhan itu dipakai untuk membuahkan kita, memurnikan kita. Nah, saudara waktu saya SMA itu saya punya seorang teman itu yang skoliosis. Saudara, skoliosis tahu ya? Jadi tulang punggungnya tuh miring. Nah, saudara semakin jadi kalau skoliosis itu ada derajatnya ya. Kalau derajatnya miringnya sedikit itu masih oke gitu, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi semakin dia miring saudara, itu jangankan mau lari gitu ya, duduk juga nggak bisa, tidur juga nggak bisa, jalan juga sakit semua. Kenapa? Ya karena memang nggak pada tempatnya, ini bengkok nih tulangnya. Nah saya ingat teman saya itu sampai libur dari sekolah, ambil libur itu karena dia harus operasi. Operasinya di China, waduh. Waktu dioperasi di China, operasi nih, udah benar, udah lurus gitu ya. Tapi apakah selesai dengan operasi? Nah, waktu dia pulang, saudara, dia itu pakai korset. Nah, korsetnya itu bukan korset kain ya, kayak yang buat perempuan kalau habis melahirkan tuh biar kurus kecil gitu ya. Bukan. Korsetnya itu besi, saudara ya. Jadi kalau diketok gitu, wah itu kan kayak ngetok laptop gini ya, saudara. Tapi tebel. Wah itu berat. Wah, saya tuh pernah coba angkat, berat sekali. Nah, dia itu harus pakai itu 24 jam, kecuali waktu mandi. Nah, saya bilang, aduh, gila ya. Kuat juga kamu ya, kemana-mana bawa itu, olahraga bawa, kan kalau sekolah kan ada pelajaran olahraga ya, belajar, duduk, tidur, semua dibawa gitu ya. Terus dia bilang, ya mau gimana lagi ya namanya juga mau sembuh gitu ya. Nah, saudara, korset itu untuk apa sih? Kan sudah operasi. Supaya itu badan kita tuh nggak bengkok lagi. Badannya itu harus diluruskan, dibiasakan. Tadinya kan bengkok ya, karena kebanyakan bengkok, akhirnya lama-lama walaupun udah operasi, nanti lama-lama bisa bengkok lagi. Makanya perlu korset, biar apa? Ini loh, supaya kamu lurus. Nah itu nggak nyaman, sakit gitu ya. Tapi dia tahu, oh ini untuk kebaikan saya. Ini untuk meluruskan saya. Nah saudara, penderitaan itu saya rasa penggambarannya juga sama ya. Penderitaan itu seperti korset besi ya, meluruskan hidup kita yang bengkok. Nah minggu lalu tuh saya ingat Losuleni itu bertanya sesuatu yang baik ya. Dibilang, oh jadi orang Kristen itu harus menderita ya karena berbuat benar. Jawabannya yang pertama kemarin saya bilang benar ya. Iya, menderita karena berbuat benar, karena dunia itu sukanya yang bengkok. Tapi saudara, ada lagi yang kedua. Kenapa kita itu sebagai orang Kristen itu menderita? Karena kita tuh sukanya yang bengkok, sukanya yang jahat, sukanya yang nyaman buat kita, belum tentu nyaman buat Tuhan. Sukanya yang baik buat kita, belum tentu baik buat Tuhan. Nah itulah makanya hidup kita itu lagi diluruskan oleh Tuhan. Nah, waktu diluruskan saudara, ya itu kan sakit. Nah, itu kan menderita. Tapi fungsinya apa? Memurnikan kita, pertumbuhan kita. Jadi saudara jangan anggap penderitaan kita sebagai orang Kristen tuh karena kita berbuat benar deh. Enggak juga sih. Karena justru kita itu suka berbuat yang jahat. Makanya waktu diluruskan oleh Tuhan, itu rasanya sakit. Jadi saudara kita melihat penderitaan itu justru sebagai korsetnya Tuhan. Yang Tuhan itu tempatkan, kita bawa-bawa kemana-mana, supaya apa? Supaya kecenderungan hidup yang bengkok itu bisa diluruskan lagi. Sampai kapan tuh kita bawa korsetnya itu? Disempurnakannya nanti, nggak bengkok lagi. Ketika Tuhan itu datang kedua kalinya, membawa pemulihan, kebaikan buat setiap kita. Nah, sampai masa-masa itu saudara, kita ini sedang memakai korset besi. Kita hidup tuh pakai korset besi.
Saudara, yang ketiga, tujuan penderitaan yang ketiga adalah ini bisa menjadi momen kesaksian bagi orang lain. Nah, kemarin juga ada pertanyaan ya, penderitaan itu bisa menjadi momen penginjilan? Nggak bisa, saudara. Di dalam penderitaan kita itu ditumbuhkan belas kasihannya, ditumbuhkan empatinya, dan juga walaupun di dalam kelemahan itu kita boleh menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain, terutama bagi mereka yang belum percaya. Nah, saudara, jemaat pada waktu di surat Petrus itu menulis surat di 1 Petrus, itu mereka mengalami penderitaan yang berat gitu ya. Tapi pada waktu mengalami penderitaan itu mereka itu bisa tetap bernyanyi gitu, bisa tetap memuji Tuhan, bisa tetap berkumpul, mengatakan kebenaran gitu. Terus si Petrus bilang, kamu itu siap sedia mempertanggungjawabkan harapan yang ada kamu. Kenapa harus dipertanggungjawabkan? Karena pada waktu mereka disiksa sambil mereka bernyanyi, itu orang-orang jadi lihat, kok bisa ya melakukan hal itu ya? Kok waktu menderita, kok masih sukacita ya? Itu kenapa ya? Nah, orang kan jadi penasaran ya. Nah, waktu jadi penasaran, Petrus bilang, nah disitulah waktunya kamu mempertanggungjawabkan harapan yang kamu punya. Kamu kasih tahu, di dalam kekristenan, di dalam Yesus, walaupun tubuh kita mati, tubuh kita didera, tapi pengharapan kita itu nggak pernah mati. Nah, jadi saudara, penderitaan itu menjadi momen kesaksian bagi orang lain. Nah, di 2 Korintus 1 ayat 4 juga dikatakan, Paulus itu dihiburkan oleh Allah supaya dia sanggup menghibur mereka juga yang berada dalam macam-macam penderitaan. Jadi saya sudah dihiburkan oleh Kristus, maka dengan penghiburan itu saya juga bisa menghiburkan orang lain. Soalnya di dalam penderitaan itu kita kadang cenderungnya apa? Aduh, saya masih menderita, nanti aja tolong orang lainnya. Terus saya masih kesusahan, nanti aja untuk dengar sharing orang, dengar kesulitan orang, hidup saya aja lagi susah gitu ya. Enggak, tapi Paulus bilang, kita itu sudah punya penghiburan di dalam Tuhan. Nah, kalau kamu sudah punya penghiburan di dalam Tuhan, walaupun di dalam penderitaan, itu kamu punya kekuatan untuk menghibur orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Bahkan penderitaan yang mungkin lebih berat daripada kita. Nah, itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, saudara, ini 3 tujuan yang singkat dan saya ringkaskan gitu ya. Mungkin tujuan-tujuan lain kalau dijabarkan itu banyak sekali, tapi bisa terkandung dalam 3 tujuan ini. Nah, saudara, walaupun saya bilang ini 3 tujuan gitu ya, kenapa terjadi penderitaan, nomor 3 paling mencengangkan gitu misalnya. Nah, tapi waktu kita mengalami penderitaan gitu ya, kita nggak bisa kemudian all size itu tahu ya, kalau cewek itu bajunya kadang all size. Satu baju itu bisa buat S, M, L gitu ya. Nah, jadi walaupun kita dalam penderitaan yang sama, misalkan saya sama Bu Fani sama-sama sakit, sakitnya sama, tapi belum tentu kan dokter yang sama bisa menangani sakit yang sama dengan hasil yang sama, gitu ya kira-kira ya. Sama juga saudara, di dalam penderitaan tuh ya, walaupun kita tahu nih udah jelas nih, kita ragam penderitaannya ini, tujuan penderitaannya ini, tapi nggak ada yang all size gitu ya. Oh, kalau penderitaannya ini berarti jalan keluarnya ini, tujuannya ini, maka saya harus ini gitu. Enggak bisa. Kenapa? Karena nah disitulah namanya letak misteri kedaulatan Allah ya. Kita bisa menderita hal yang sama, tapi dengan pemikiran yang berbeda, temperamen berbeda, itu bisa menghasilkan jalan keluar yang berbeda juga, bisa menghasilkan pembelajaran yang berbeda juga. Jadi saudara, jangan juga kita ketika orang menderita sama-sama, yang sering terjadi gini. Saya ambil contoh yang paling gampang, misalkan saudara saya sakit kanker gitu misalnya ya. Terus temennya juga sakit kanker. Nah, kita kan sebagai saudara kemudian akan bilang kepada teman itu, kamu itu kalau kanker tuh sakitnya kesini dokternya, obatnya ini pasti mujarab. Terus bilang, ini Tuhan itu lagi mengajarkan ini loh ke kamu loh, kamu harus imani ya gitu ya. Nah, saudara, tujuan kita mungkin bisa berbeda dalam menghadapi penderitaan yang sama. Nah, disitulah kita nggak boleh terlalu untuk mencekoki orang gitu ya. Kamu harus tahu ini tujuan Tuhan buat kamu, ini pasti gitu ya, nggak bisa. Nah, disitulah letak bahwa penderitaan itu sifatnya personal. Jadi nggak ada yang bisa menjalaninya selain dari diri kita dan Allah. Dan kita juga perlu punya empati yang besar. Untuk apa? Untuk misalkan orang itu nggak terima pendapat kita. Karena mungkin memang benar, yang saya alami dan kamu alami mungkin memang sama. Tapi dalam kasus yang berbeda. Nah, itu kita perlu berbesar hati. Nah, saudara, saya punya seorang teman,
Dia itu lahir di keluarga yang mamanya itu Kristen, papanya itu bukan Kristen gitu ya. Tapi ke gereja sih, papanya nggak gereja, mamanya sama anak-anak tuh ke gereja. Nah, teman saya itu berdoa, selalu berdoa gitu ya. Dari sekolah minggu dia bilang, saya mau papa saya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan tolong supaya papa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah suatu kali, saudara, sorry, papanya itu dia buka warung, tapi warungnya nggak laku. Jadi dia mulai bisnis jadi judi. Ya, bisnisnya judi ya. Dia judi bola, dia kayak kumpulin orang-orang, kemudian orang-orang itu betting tuh ke dia gitu ya. Nah, saudara itu kan sesuatu yang tidak baik ya, benar ya, setuju ya? Nah, teman saya tuh masih berdoa, aduh Tuhan, semoga papa saya ini kenal Tuhan, biar kerjanya tuh nggak kayak gini gitu ya. Saudara, suatu kali ada orang temennya papanya tuh ngelaporin kalau si ini bandar judi gitu ya. Papanya ditangkap tuh masuk penjara, saudara ya. Wah, nah kalau dalam kasus seperti ini maka kita bisa bilang, ya nggak kaget lah kamu masuk penjara, bener ya? Kan kesalahan kamu, bener ya? Konsekuensi dari dosa kamu gitu. Nah, tapi sebagai seorang anak pada waktu itu kan nggak terima gitu ya. Kenapa Tuhan? Papa saya kok dimasukin ke penjara gitu ya? Apa nggak ada cara lain buat biar dia itu bisa sadar gitu ya? Kenapa harus masuk penjara gitu? Kan malu, sebagai anak kan malu ya. Anaknya, papanya masuk penjara, anak napi begitu ya. Nah, saudara, waktu di dalam penjara itu mereka sampai harus jual warung, terus jual rumahnya supaya apa? Supaya membiayai papanya yang di penjara. Nah, saudara jangan mengira ya di dalam penjara itu nggak perlu keluar uang. Saya dengar cerita teman saya itu di penjara tuh nggak ada kasur, dia kudu beli kasur. Kasur harga 300.000 di luar itu bisa dijual 2 juta di dalam, 1 juta 2 juta. Terus dibilang kalau mau pakai HP misalkan ya sekali lah video call bayar 500.000. Terus kalau mau makanannya lebih enak misalkan, masa iya makanannya nasi sama telur doang bisulan nanti gitu ya. Misalkan pingin Indomie ya lah gitu misalnya. Bayar lagi Indomie 3.000 itu bisa diketok 50.000. Nah jadi di dalam penjara itu juga karena sistem kita juga yang korup ya. Jadi semua tuh butuh uang gitu walaupun sudah masuk penjara. Nah jadi mamanya tuh sampai harus jual rumah. Terus ini anaknya sekolah uang dari mana juga nggak tahu gitu ya. Nah saudara tapi tahu nggak di dalam penjara itu tiba-tiba itu ada pendeta yang datang ke sana. Terus papanya tuh tiba-tiba mau ikut kebaktian. Nah saudara, terus pendetanya tuh tiba-tiba KKR pada waktu itu. Tiba-tiba papanya mau percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Terus papanya bilang sama mamanya, "Ma nanti setelah selesai keluar dari penjara, terus saya mau ikut katekisasi. Saya mau dibaptis." Wah saudara si anak ini, teman saya gimana perasaannya? Waduh bersuka cita sekali gitu ya. Yang tadinya dia marah gitu ya. Dia tiba-tiba bersuka cita. Kenapa? Doa saya tuh dijawab Tuhan. Tapi jawabnya lewat apa? Lewat papanya pakai korset besi gitu ya. Diluruskan di dalam penjara. Jadi dari deserve suffering, tiba-tiba Tuhan itu menunjukkan kemuliaan kebaikannya yang terbesar. Nah, saudara, kalau saya tanya kejadian itu kepada dia ya, dia tuh selalu bilang, oh, itu aib hidup saya, dia bilang. Tapi saya bersyukur saya punya aib itu. Karena dari aib kehinaan itu justru papa saya itu diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya lurus. Dan dia bilang mungkin tidak ada cara lain yang bisa ditempuh untuk meluruskan papa saya kalau memang bukan lewat penderitaan. Nah, jadi saudara kita lihat ya, dari hal-hal yang kayaknya waduh jelek sekali, jahat sekali gitu ya. Tapi tujuan Tuhan itu ternyata tergenapi di dalam hidup kita. Nah, saudara ini 3 tujuan yang ada di dalam penderitaan. Nah, sampai sini saya cut dulu gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh atau ada tanggapan dari Bapak Ibu. Boleh mic-nya. Oh, boleh di yang Bapak di belakang dulu ya, Bu ya. Tentang penderitaan untuk beragam penderitaan yang poin 2 penderitaan yang misterius. Bagaimana kita menjawab atau memberi kesaksian di mana posisi Tuhan yang Maha Kuasa
dan Maha Kasih. Karena penderitaan itu kan bersifat universal, bukan karena kesalahan kita atau karena nama Yesus. Mungkin sebagian dari kita, termasuk saya, awalnya susah menerima itu, kesalahan orang lain seolah-olah ditimpakan kepada kita. Misalnya kayak COVID. Banyak perdebatan bahwa itu karena dari laboratorium di Cina atau laboratorium Amerika, tapi hampir seluruh dunia kita menderita, di mana kuasa Tuhan, keadilan Tuhan, dan kasih Tuhan untuk umat yang dikasihi. Saya punya pengalaman, anak saya terserang COVID varian Delta, itu luar biasa di Indonesia. Saya nggak masuk kantor hampir 4 bulan, total hanya mengurus anak sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September. Saya bertanya, Tuhan ada di mana untuk saya? Anak saya sampai kena masuk ICU, sampai pasang ventilator. Saya pernah nanda tangan surat. Dia punya presentasi untuk kehidupan hanya 20%. Kalau obat yang diberikan tidak bereaksi dalam 1 malam, besok dia akan meninggal. Kekurangan oksigen tiap hari saya tidur di halaman rumah sakit. Saya pernah bertanya, Tuhan mengasihi saya enggak? Tuhan mengasihi anak saya enggak? Tapi akhirnya ada jawaban itu. Sekarang timbul lagi pertanyaan, bagi orang yang nggak percaya, saya punya 2 iman dalam 1 rumah. Tuhan ada di mana? Bagaimana jawab kita untuk pertanyaan orang-orang ateis atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Tapi saya punya kesaksian yang luar biasa. Penderitaan yang disebabkan bencana alam, sakit penyakit, terus menguatkan saya. Anak saya dibilang sama dokter, dari dokter paru-paru, dokter jantung, dia punya harapan hidup. Bapak tanda tangan hanya 20%. Selebihnya itu Bapak berdoa. Saya bilang ke adik-adik saya, ke ibu bapak saya, ke istri saya, ke anak saya yang paling bungsu. Tuhan berikan saya tanda, supaya anak saya, kalau sekalipun Tuhan nggak berikan tanda, tapi saya sering mengalami begitu. Kalau mengalami peristiwa besar, saya bilang Tuhan berikan tanda, tapi kalau Tuhan nggak berikan tanda juga saya pasrah. Tapi peristiwa COVID itu memberikan tanda. Tuhan bilang nggak apa-apa, kamu kuat, terus berdoa. Ternyata tanda itu juga Tuhan berikan untuk anak saya yang dalam keadaan masuk ICU. Kita nggak hanya bisa lihat dari kamera. Ini kesaksian sesudah dia sembuh. Saya cerita ke keluarga, cerita ke beberapa gereja, ke beberapa pendeta sama keluarga. Ternyata saya diberikan tanda dari Tuhan kepada saya sama anak saya dalam waktu bersamaan. Banyak kesaksian yang mungkin saya nggak pernah lupa, nggak harus ingat sepanjang umur hidup saya. Tuhan memberikan kasih yang begitu besar untuk saya, menjawab tentang penderitaan yang secara umum itu. Awalnya saya marah kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang sabar, dan sabar. Nanti akan mujizat itu akan terjadi, dan itu terjawab. Anak saya kena badai sitokin, paru-parunya udah hitam, nggak ada peluang untuk hidup, tinggal 20%. Semua indikator itu merah, semua indikator tentang COVID itu merah. Dia kena badai sitokin, dibilang nanti kalau dia sembuh paru-parunya akan bengkak, jantungnya juga akan bengkak. Tapi puji Tuhan, dia masuk ICU, nggak sampai seminggu dia keluar, sampai 6 bulan kemudian kita periksa lagi, kontrol lagi, nggak ada pembengkakan apapun. Hanya beberapa dokter ahli, itu mujizat. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya selalu disertai, keluarga saya selalu disertai Tuhan.
dalam penderitaan, dalam kemarahan saya kepada Tuhan awalnya, tapi saya pasrah, saya menerima itu. Nah, terima kasih Bu, itu kesaksian saya. Mohon ada kata yang bisa menguatkan kita bagaimana penderitaan orang lain yang bikin bencana alam. Si Tuhan itu di mana sih? Kasih Tuhan untuk kita ada di mana? Tapi saya mau memberikan kesaksian kasih Tuhan tetap menyertai. Terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaannya baik sekali ya. Saya jawab yang pertama dulu. Maksudnya yang pertama, kan tadi pertanyaannya adalah kalau Tuhan itu Maha Kasih, kenapa mengizinkan anak Bapak itu mengalami seperti itu ya? Nah, inilah yang saya bilang sebagai keunikan penderitaan ya. Jadi walaupun kita tahu tujuan, kita sudah belajar beragam penderitaan dan segala macam. Nah, kalau Bapak minta saya menjawab secara teologis, secara sistematis, itu saya nanti kasih PPT-nya Pak ya, bisa saya. Tapi saya yakin pertanyaan yang Bapak lontarkan ini pertanyaan itu lebih ke arah emosi ya, dari hati. Kenapa ya kok saya itu bisa mengalami seperti ini? Jadi saya yakin sebenarnya kalau ada orang itu bertanya kepada kita, kenapa ya kok saya dikasih anak begini ya? Kenapa ya keluarga saya itu kok mengalami begini ya? Nah, kita tuh jangan cepat-cepat memberikan penjelasan. Kalau menurut Alkitab ya, ini ada di Petrus, ada di Korintus, ada di Yakobus, di saya gitu ya. Karena saya yakin yang dia butuhkan itu sebenarnya bukan jawaban akademiknya gitu ya. Tapi dia membutuhkan perhatian dan juga empati kita. Terus juga dia membutuhkan mungkin keberadaan kita sebenarnya, bukan jawaban-jawaban. Nah, itu yang pertama yang bisa saya jawab dulu ya. Terus yang kedua, yang kenapa kalau ada Tuhan kok ada penderitaan gitu kan ya intinya. Saya jawabnya lewat cerita ya. Ceritanya ini pernah diceritakan oleh penginjil Karmia juga. Jadi suatu kali ada seorang bapak itu cukur rambut. Nah, waktu dia cukur rambut itu dia lihat waktu dia cukur itu kaca tukang cukurnya kan itu ada kaca ngadep ke jalan ya. Waktu dia cukur gitu ya, terus si tukang cukurnya itu bilang sama si bapak ini, Pak, saya nggak percaya loh ada Tuhan. Si bapaknya kan orang Kristen ya, dia tahu pendeta. Terus si pendetanya bilang, emang kenapa gitu ya. Terus si tukang cukurnya bilang, iya kalau ada Tuhan kenapa ada penderitaan, ada kejahatan, Tuhannya mana, kok nggak ada gitu ya. Nah terus bingung gitu si pendeta ini mau jawab apa gitu, tiba-tiba kok jadi STUJK mendadak begitu. Terus dia lihat gitu ya di kaca itu ada orang-orang tuh gondrong tuh lewat gitu ya, yang rambutnya panjang-panjang belum dicukur gitu. Oh terus si pendeta ini jawab begini, Pak tahu nggak Pak, saya juga nggak percaya ada tukang cukur Pak. Oh si tukang cukur kaget, maksud kamu gimana? Orang saya lagi cukur kamu ini loh, saya yang potong ini, lagi dipotong nih, saya bisa botakin kamu, dia bilang. Kok kamu nggak percaya ada tukang cukur? Orang sayanya ada di depan kamu gitu ya. Nah Pak buktinya tuh kalau ada tukang cukur, kenapa masih ada orang-orang gondrong tuh di depan belum kecukur? Berarti tukang cukur nggak ada Pak, tukang cukur bohong. Nah saudara, jadi kadang tuh kita lompatan pemikiran itu jauh ya. Pokoknya kalau ada Tuhan tidak ada penderitaan. Kalau ada penderitaan berarti tidak ada Tuhan. Nah itu lompatannya terlalu jauh. Jadi kalau lewat kisah tukang cukur ini, kok bukan lewat Alkitab ya, lewat kisah tukang cukur ini kita melihat ya, bahwa keadaan penderitaan itu bukan menandakan ketiadaan Tuhan. Dan ketiadaan penderitaan itu bukan menunjukkan keberadaan Tuhan. Nah itu sesuatu yang lompatan pemikirannya terlalu jauh. Itu sih yang lewat cerita itu. Nah tapi yang bisa saya jawab juga adalah, kalau dari dua sesi ini yang bisa saya rangkum adalah, saudara kadang di dalam pemikiran kita, yang baik menurut kita itu bukan baik menurut Tuhan. Ya, baiknya kita kan nggak ada sakit, baiknya kita kan nggak ada kelemahan, begitu ya. Tapi Paulus tuh berkali-kali bilang dalam Alkitab, saya itu justru di dalam kelemahan, di dalam kesakitan itu saya bersukacita. Kenapa? Karena kesakitan saya itu menunjukkan keberadaan Tuhan. Nah itu lucu ya. Jadi waktu dia sakit, dia bilang justru Tuhan itu bisa ditunjukkan lewat kesakitan dia. Dan dia juga pernah bilang begini, saya itu dikasih kelemahan sama Tuhan, dikasih penderitaan sama Tuhan, supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan saya itu berlimpah-limpah itu dari Tuhan, bukan dari diri saya. Saudara, penderitaan itu menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwa kita ini manusia yang terbatas. Manusia yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan itu masih mau bekerja bersama-sama dengan kita. Bekerja di dalam kita. Berdaulat untuk hidup kita. Nah itu yang kita pegang ya.
Walaupun di dalam penderitaan yang terbesar sekalipun yang kita harus alami, memang mau nggak mau itu ya, kita nggak bisa menghindar. Itu ada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, kemarin waktu saya doa pagi, itu ada seorang penatua yang membawakan satu kutipan yang baik ya, yang saya ingat-ingat sampai sekarang. Dia bilang, kenapa sih kalau kita harus ada kematian gitu ya? Kan lebih enak kalau kita itu nggak berpisah dengan orang yang kita kasihi. Nah, dia bilang gini, justru saudara, di dalam kebaikan Allah, dia tahu kalau kita hidup makin panjang, itu penyakit kita makin banyak, tubuh kita itu makin rontok, makin rusak. Nah, maka disitulah makin banyak penderitaan kita. Justru di dalam kebaikan Allah itu, dia akhirnya mau mengakhiri kehidupan kita yang sementara ini. Supaya apa? Supaya kesakitan kita itu bisa dilepaskan. Nah, jadi saudara, kematian yang kita anggap sesuatu yang tidak baik, ternyata kok ada baiknya gitu ya di mata Tuhan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab ya Pak ya. Semoga boleh memberikan sedikit insight. Boleh? Iya. Oh ya, Iya, Bu, saya mau tanya, saya melihat di gereja ada banyak orang yang tadi yang golongan pertama itu yang menderita karena kesalahan sendiri. Jadi orang ya ada beberapa orang yang sebetulnya masih usia produktif begitu ya, tapi tidak bisa bekerja karena sebelumnya mungkin beberapa tahun sebelumnya tuh dia melakukan kesalahan begitu ya. Nah, tetapi gereja bantu, tetapi tidak ada perubahan gitu Bu, sehingga untuk jangka yang panjang tetap tanda kutip ya tidak ada perubahan begitu ya. Jadi seperti mengandalkan gereja seperti itu. Kita mendorong untuk orang yang bersangkutan mencari kerja atau melakukan apa saja gitu untuk menghidupi keluarganya, tapi juga ya rasanya sulit gitu ya Bu. Kayak apapun yang dilakukan tuh ya kayak nggak bisa berhasil seperti itu. Pertanyaannya sebagai ya maksudnya saudara seiman dan juga mungkin dalam hal ini pelayan Tuhan begitu ya, semestinya kita bersikap bagaimana gitu dengan orang yang seperti itu, karena dari yang bersangkutannya juga tidak ada ya apa ya mungkin effort untuk melakukan sesuatu gitu. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat ini ya, praktis dan sangat mendarat. Maksudnya, bagaimana apa yang sebagai gereja kita lakukan kepada orang yang bersalah dan tidak mau berubah, intinya kan begitu ya. Nah, yang pertama-tama kalau boleh saya bilang, mungkin kita bisa bilang klise, tugas kita itu, Tuhan itu bilang, yang mengubah hati itu adalah Tuhan. Nah, kenapa kadang penderitaan itu muncul dari pihak kita? Karena kita mau mengubah orang itu. Ya, gak bisa, pokoknya kalau saya udah tolong, kamu harus berubah. Pokoknya kalau saya udah kasih modal, kamu harus berkembang gitu. Jadi kita maunya sesuai mau kita begitu. Jadi itu yang pertama, yang sering juga saya imani di dalam pelayanan saya ya. Bagian kita adalah melakukan kebenaran. Nah, melakukan kebenaran itu apa? Terhadap orang yang berdosa itu kita menerima, kita menegur mereka, dan kita membimbing mereka sambil kita jaga-jaga jangan sampai kita jatuh. Nah, itu kan tugas kita ya. Nah, kalau dari bagian Tuhan adalah Roh Kudus yang mengubahkan. Nah, jadi jangan juga kita menderita karena ada orang saya tegur-tegur nggak berubah-berubah ya. Kitanya yang pusing, sananya senang kok kita yang pusing ya, hidup kita kasihan banget. Nah, itulah karena kita kadang mau mengambil peran Tuhan di dalam hidup kita. Terus yang kedua, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sebenarnya, nah itu terkait juga apakah dari orang itu tuh punya kesadaran diri. Ya saya memang salah, saya melakukan kejahatan, saya harus berubah gitu. Nah, saudara, kesadaran diri itu nggak cukup ya. Jadi sama, sebenarnya kasusnya sama untuk setiap kita ya. Ketika kita berdosa, sadar diri itu tidak cukup. Tuhan, saya sudah bersalah. Oh ya oke, Tuhan mengampuni gitu ya. Tapi ada step kedua yang perlu dijalani, yaitu dia harus menumbuhkan diri. Maksudnya dia keluar dari zona nyamannya. Jangan di situ-situ terus. Nah, kalau dari cerita yang tadi Ibu katakan, itu dia baru sampai step pertama ya, atau step pertamanya malah belum ya, sadar diri. Nah, step keduanya itu
dia belum lakukan, dia nggak mau kembangkan diri, dia nggak mau keluar dari situ. Nah kalau dari dia sendiri tidak mau keluar, nah susah kalau kita yang tarik-tarik. Nah itu nanti kembali lagi ke poin pertama. Memang tugas kita adalah menolong sebisa kita, perubahan itu kita doakan semoga dari step 1 ini dia segera berkembang ke step yang kedua, begitu ya. Nah itu mungkin jawaban saya ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oh ya, mau ditambahkan oleh Bu Karmia, silakan. Ini ada mic-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih Lause Cincing untuk pemaparannya. Ini suaranya masuk ya? Masuk ya? Oke. Saya sedikit berefleksi tadi waktu dengar Lause Cincing. Mungkin kalau apa yang tadi kita pelajari selama 2 minggu itu lebih banyak bicara soal penderitaan dalam konteks kita pribadi ya. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari pertanyaan tadi, pertanyaan Ibu, saya tertarik. Bisa juga kita melihat penderitaan itu dalam konteks kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus gitu ya, sebagai gereja. Jadi bukan hanya satu sisi itu penderitaan pribadi yang kita banyak bahas dalam 2 sesi ini. Tapi ketika menggumuli sebagai gereja yang satu tubuh, maka kitab suci juga berkata harus belajar menderita sama-sama. Nah, itu harus belajar ya. Jadi satu bagian tubuh yang menderita, semuanya merasakan kesakitannya. Dan saya kira adalah baik dan sehat kalau kita sebagai gereja itu belajar menderita. Maksudnya bagaimana? Ya di dalam tubuh Kristus kadang ada orang-orang yang seperti tadi Ibu cerita gitu ya. Dan bagi saya itu kita latihan untuk menanggung penderitaan bersama-sama. Dan jangan berpikir bahwa, maksudnya begini, dalam refleksi saya pribadi, mungkin kalau sebagai hamba Tuhan sering ngomongin orang yang bermasalah gitu ya. Seperti kayak berpikir, aduh orang ini tuh beban sekali gitu dalam gereja. Kalau ada dia saya jadi susah gitu. Pelayanan saya susah. Tetapi di waktu tertentu, sayalah yang bisa menjadi beban itu sebenarnya. Buat tubuh Kristus dan buat orang lain. Mungkin ada jemaat yang pernah juga ngomong di dalam doanya, kenapa ya ada Ibu Karmia di gereja ini jadi susah saya itu, bisa jadi gitu. Ada saatnya saya menjadi beban penderitaan gitu. Tapi justru di sini kita belajar satu tubuh, kita nggak apa-apa boleh mengalami penderitaan. Dan penderitaan-penderitaan di dalam gereja itu levelnya macam-macam. Bisa jadi ada orang yang begitu, atau juga bisa jadi penderitaan-penderitaan makro ya. Ada gereja-gereja yang ditutup oleh pemerintah, GKI Yasmin, nggak boleh beribadah, begitu ya, dibom gerejanya, itu penderitaan. Mereka belajar menderita juga sebagai komunitas, sebagai satu tubuh, dan itu nggak apa-apa. Dan ada pengharapan bahwa Yesus sendiri yang sudah menyerahkan tubuhnya dipecah-pecahkan buat kita, dia yang akan menolong kita menjadi kuat dan menjadi utuh justru dalam penderitaan-penderitaan itu. Ya mungkin itu refleksi saya sekilas aja tadi waktu mendengarkan ya. Makasih. Makasih. Oh boleh, oh ya silakan. Iya, terima kasih. Hanya menambahkan saja dari saya, penderitaan itu jangan kita melihatnya bahwa hanya orang Kristen saja yang menderita. Karena sesungguhnya semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti mengalami penderitaan. Dan kita harus menyadari bahwa orang Kristen itu tidak ada anti imunnya terhadap penderitaan. Jadi jangan kita berpikir bahwa, waduh, sebagai orang Kristen harus menderita gitu ya. Betul, ada harga yang harus kita bayar sewaktu kita menjadi orang Kristen. Kita diajarkan, diberikan teladan untuk pikul salib. Tapi hati-hati, jangan sampai ketika penderitaan itu muncul kita hadapi, jangan sampai kita diserang oleh iblis tentang penderitaan itu sendiri. Karena iblis pun bisa menggunakan penderitaan itu untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Itu sebab ketika kita diizinkan mengalami suatu penderitaan, akan lebih elok kalau kita bisa berkata, Tuhan, aku belajar mengucap syukur untuk penderitaan ini, tapi beritahu aku apa maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan ini. Nah, melihat semua dari perspektifnya Tuhan,
itu akan menolong kita menikmati penderitaan itu dengan asyik. Karena keasyikan kita melihat penderitaan itu bersama dengan Tuhan, itulah yang akan membuat kita bisa memikul salib itu sendiri. Jadi kita perlu menyadari bahwa penderitaan itu tidak saja dialami oleh orang Kristen. Orang di luar Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan. Hanya perbedaannya, ketika kita orang Kristen menderita, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita masuk surga. Tapi orang-orang di luar Tuhan, mereka belum tentu masuk surga. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita juga mengucap syukur dalam segala hal. Saya pikir itu adalah suatu keasikan kita ketika diizinkan Tuhan untuk menjalani penderitaan. Dan di situ kalau kita lihat tadi di slide itu ya, itu menjadi suatu momen kesaksian bagi orang lain, karena Alkitab mengajarkan kepada kita juga bahwa hidup kita ini adalah kitab terbuka yang bisa dibaca semua orang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat dan menang, itu akan dilihat oleh orang-orang di luar Yesus. Oh, ternyata orang Kristen itu kuat ya. Oh, ternyata orang Kristen itu hebat ya. Lalu mereka akan bertanya, gimana kamu bisa melewati penderitaan itu? Kuncinya, ada Yesus bersama saya. Nah, disitulah membuat orang akhirnya tertarik. Oh, siapa Yesus itu? Aku mau dengar dong. Aku mau tahu. Dan yang terakhir, menambahkan akhir cerita yang Lo Cincin katakan itu, tentang tukang pangkas itu tadi, akhirnya si pendeta itu katakan bahwa aku tidak percaya ada tukang cukur, dan tukang cukurnya tadi mengatakan, oh aku ada di sini. Pak pendeta bilang, kalau ada tukang cukur, kenapa masih ada orang yang berambut gondrong? Lalu tukang cukur itu katakan, loh dia yang nggak datang sama aku. Lalu pendeta itu katakan, nah disitulah bahwa Tuhan itu ada. Cuma orang-orang itu yang tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengalami penderitaan, maukah kita datang kepada Tuhan? Itu kuncinya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya. Terima kasih udah menambahkan Pak dengan sangat lengkap sekali gitu ya. Tadi ada satu kata yang ini penderitaan itu jadi keasikan kita. Waduh, semoga kita juga bisa ya merasa begitu. Waduh, penderitaan aduh asik sekali. Menderita di dalam Tuhan. Ya semoga seperti Paulus bilang ya, saya suka di dalam kelemahan, di dalam penderitaan. Waduh, itu luar biasa tingkatannya. Nah, saudara, karena waktu, saya akan membagikan terakhir aja ya, bagaimana kita menghadapi penderitaan sebagai orang Kristen supaya ini kita nggak ditutupnya ini nih, kok penderitaan-penderitaan mulu. Nah, harapannya mana? Nah, bagaimana menghadapi penderitaan ini saya singkat jadi hope gitu ya. Hope itu harapan. Hanya itu hold on to God, berharap kepada Allah. OP-nya itu open your heart to lament. Kemudian yang E-nya itu endure with his strength, bertahan dengan kekuatan Allah. Nah, ini 3 hal yang pada waktu menghadapi penderitaan ini kita boleh pegang sama-sama, baik itu menderita secara pribadi atau secara komunal di dalam komunitas ya. Nah, saudara, pada waktu kita membaca kisah si bungsu di Lukas 15, itu waktu dia tahu kesadar akan kesalahan, akan dosanya, kan dia menderita ya, harus makan makanan babi gitu ya, padahal di rumah Bapak itu banyak makanan, di rumah Bapak itu hidupnya enak. Nah, apa yang si bungsu itu lakukan? Nah, tadi sudah kita dengarkan juga ya tambahannya, ya kita itu lari, si bungsu itu lari pulang ke rumah. Jadi dia nggak pergi jauh begitu ya, dari rumah makin jauh karena aduh saya nggak layak lah untuk pulang, saya pergi aja gitu, cari ke tempat lain, cari bapak lain gitu ya. Nggak, si bungsu itu di dalam penderitaannya itu dia pulang ke rumah. Karena apa? Karena tahu hanya di rumahnya itu ternyata dia dapat sukacita, keberhargaan yang sempurna itu hanya di rumah bapaknya. Nah, itu penggambaran ketika kita mau kembali ke rumah bapak ya, si bungsu itu kita. Nah, sebenarnya waktu kita mengalami penderitaan itu paling gampang itu apa sih? Paling gampang itu kita pertama marah. Yang kedua adalah kita nggak mau baca Alkitab, praktis ya. Yang ketiga adalah kita nggak mau beribadah. Kita berpikir buat apa saya berdoa, buat apa saya beribadah, orang Tuhan aja nggak mendengarkan saya. Orang saya tetap mengalami penderitaan ini. Orang saya juga nggak bertumbuh gitu ya, atau usaha saya nggak maju-maju gitu ya. Untuk apa saya untuk apa saya bertahan di dalam iman kekristenan ini? Saudara, pada waktu itu di Ibrani, saya ambil dari Ibrani 10 ya. Jemaat-jemaat itu
menghadapi penderitaan, mereka menghadapi penganiayaan jemaat. Nah, di penulis Ibrani itu memberikan satu tips atau dua tips ya untuk mereka itu bisa bertahan di dalam penderitaan sebagai komunitas, yaitu saling mendorong di dalam memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi penulis itu mau bilang, waktu kamu menderita itu kadang fokusnya diri sendiri. Tapi jangan lupa, kamu itu punya komunitas, kita sama-sama menderita. Jadi mari kita sama-sama memperhatikan satu dengan yang lain. Yang mana yang perlu dibantu, yang mana kita bisa menjadi teman berjalan bersama-sama. Dia bilang, kita mendorong gitu ya. Nah, mendorongnya untuk apa? Nah, itu di ayat selanjutnya dibilang, dorong jangan sampai kamu itu lari dari persekutuan, lari dari ibadah. Kenapa dibilang? Karena dari situ letak kekuatan kamu. Nah, sebenarnya waktu saya pelayanan di Komisi Wanita, itu saya beberapa kali tuh sering bilang begini, saya bikin pembacaan Alkitab 1 tahun ya. Terus saya bilang kepada mereka begini, tolong waktu baca Alkitab itu jangan merasa saya baca Alkitab karena takut dimarahi lo cincin. Karena saya sungkan, saya harus centang-centang terus saya kasih. Kalau punya saya kosong, nggak enak dong ya, kelihatan saya nggak baca Alkitab. Nah, saya bilang, saudara-saudara, ibu-ibu membaca Alkitab itu bukan untuk saya. Tapi ibu-ibu membaca Alkitab untuk diri sendiri. Untuk kekuatan diri sendiri, pegangan diri sendiri, ketekunan diri sendiri, supaya apa? Nah, saudara, dari kita ketekunan membaca firman, ketekunan berdoa, ketekunan beribadah itulah yang menjadi kekuatan kita pada waktu kita membutuhkan. Ya, makanya Ibrani bilang, waktu kamu dalam pergumulan justru jangan pergi. Justru kamu itu butuh komunitas. Justru kamu butuh firman Tuhan. Justru kamu itu butuh berdoa. Nah, tapi memang itu namanya kita manusia, kita butuh bergumul berat gitu ya untuk buka Alkitab. Kalau buka YouTube itu nggak butuh bergumul, tapi kalau buka Alkitab itu bergumulnya luar biasa. Nah, makanya dibilang kita mengalahkan kedagingan kita itu di situ. Saya tuh sebenarnya bisa nonton di YouTube. Saya tuh sebenarnya bisa nggak baca Alkitab, nggak bisa nggak pergi ke gereja waktu saya itu lagi pening, lagi banyak masalah. Tapi saya mau mengalahkan kedagingan saya. Tuhan bantu saya kalahkan kedagingan saya, supaya di dalam kelemahan saya tetap punya kerinduan baca firman. Saya punya kerinduan untuk datang ibadah. Saya punya kerinduan berkomunitas. Saya punya kerinduannya tuh untuk lari kepada Allah, bukan lari dari Allah. Nah, saudara, itulah yang dinamakan ketekunan. Jadi kalau kita baca Alkitab, berdoa itu jangan tunggu nanti waktu kita menderita. Dari sekarang, saudara, kita giat belajar, kita giat baca firman, kita giat berdoa. Untuk apa? Untuk jadi pegangan kita waktu kita membutuhkan nanti. Nah, itu yang pertama, saudara ya. Ketekunan kita dalam berdoa, beribadah, dan juga membaca Alkitab. Yang kedua, dalam penderitaan kita boleh membuka hati untuk meratap. Nah, saudara, Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, buluh yang patah terkulai itu tidak akan diputuskan. Nah, ini lagunya, ada lagunya ya. Nah, patah terkulai di ayat 4, di pasal 42 ayat 3 ini, itu memar, bahasa Indonesianya ya, memar. Nah, saudara pernah memar? Kalau memar itu kan nggak ada lukanya ya di depan ya, masih halus kulitnya ya. Tapi yang rusak mananya? Dalamnya ya. Nah, dia bilang, kita itu seperti, kalau lagi dalam penderitaan itu seperti buluh yang patah terkulai. Buluh itu gandum, tangkai gandum ya. Patah terkulai itu berarti putus, tapi nggak sampai putus, gimana? Jadi bisa goyang-goyang, tapi nggak putus gitu ya. Nah, kalau sudah goyang-goyang gitu, tapi nggak putus kan nggak bisa berbuah ya, nggak bisa menghasilkan gandum lagi kalau udah patah ya. Jadinya bisanya apa? Jadi buang gitu. Nah, tapi menarik sekali di ayat ini, di 42 dikatakan, pasal 42 ayat 3, Allah itu tidak membiarkan buluh yang udah patah, terkulai, yang tinggal dicabut aja, itu patah benar-benar sepatah-patahnya, sampai tidak menghasilkan. Tapi dia bilang dia bisa memulihkan yang patah, memulihkan yang memar. Jadi kita lihat ya, di banyak bagian Alkitab juga, kita melihat bagaimana Yesus itu banyak berurusan dengan orang-orang yang sakit hati, sakit fisik, terus juga sakit-sakit yang lain begitu ya, di dalam pergumulan. Nah, dia banyak berurusan. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan, kamu itu walaupun lemah, kamu itu walaupun terbatas, walaupun sakit, itu tidak membuat Tuhan itu tidak mengasihi kamu, tidak membuat Tuhan itu lepas tangan dari kamu. Tapi di dalam terkulainya kamu itu Tuhan masih bisa tegakkan. Nah, saudara, gereja atau kita gitu ya, kita jarang sekali memberikan
tempat yang nyaman untuk orang-orang itu bisa terbuka, bisa nangis, bisa curhat tanpa perlu dihakimi. Maksudnya gini, kalau ada orang datang kepada kita, saya lagi bergumul, ini gimana pekerjaan saya, segala macam, maka biasanya respon kita apa? Ya sabar ya, Tuhan pasti punya rencana gitu ya. Atau ada orang lagi sakit gitu ya, lagi misalkan lagi berobat, pengobatannya cukup panjang gitu, bilang, kamu yang kuat ya, Tuhan itu ada mau dimuliakan lewat hidup kamu gitu. Nah, jadi kita itu cepat sekali untuk menyuruh orang jangan sedih, jangan marah, jangan takut, jangan putus asa gitu ya. Harus apa? Harus selalu langsung ingat Tuhan, nggak boleh menangis gitu ya. Nah, Paulus pun di dalam penderitaannya itu di 1 Korintus dia bilang dia banyak sekali didera, dicobai melebihi kekuatan dia gitu ya. Terus dia juga sampai menangis gitu ya, takut juga ada perasaan-perasaan itu. Dia datang kepada Allah. Nah, dia datangnya nggak dengan Tuhan ini aku mengalami penderitaan nih, tapi ya oke lah, aku tahu Tuhan pasti nanti akan menyelamatkan saya gitu ya. Enggak, dia datang dengan kelemahannya dia. Dia sadar nggak apa-apa loh untuk datang kepada Tuhan dengan kelemahan kita, di dalam kesedihan kita, di dalam penderitaan kita, dan Tuhan itu nggak menjudge. Misalkan di Mazmur pasal 88, kalau kita baca, nanti kita boleh baca di rumah ya. Mazmur pasal 88 itu adalah Mazmur yang sepertinya tidak ada pengharapan. Dibilang saya tuh banyak dikejar-kejar, saya banyak penderitaan, segala macam. Nah kan kita berharapnya kalau Mazmur itu awalnya jelek, terus nanti ada klimaksnya tuh naik, berharap kepada Tuhan gitu ya. Kayak Mazmur 42, berharap kepada Tuhan. Wah, nah tapi di Mazmur 88 itu nggak ada, saudara-saudara. Di Mazmur itu murni semuanya keluhan, semuanya kesakitan, penderitaan begitu ya. Dan dia penulisnya tuh Heman namanya, itu nggak cepat-cepat untuk pokoknya hatinya tuh harus cepat berbaliknya, cepat nggak boleh sedihnya, cepat nggak boleh nangisnya gitu, nggak. Dia terima, oke, saya orang Kristen, saya punya Allah, tapi Allah saya juga adalah Allah yang terbuka terhadap keluh kesah saya. Allah saya juga adalah Allah yang terbuka terhadap tangisan saya, terhadap kemarahan saya. Nah, itulah kenapa saudara di dalam kemarahan, keputusasaan kita pun, itu kita masih boleh datang kepada Allah. Karena Allah itu menghargai keseluruhan perasaan kita. Dan kita juga jangan cepat-cepat. Kalau ada orang patah terkulai, jangan cepat-cepat kita mau lem dia begitu ya, untuk tegakkan dia. Tapi dia kadang mungkin perlu disayang-sayang dulu, dikasih waktu, kita beri dia empati, beri dia makan kalau dia membutuhkan begitu ya. Nah, dari situlah kemudian dia punya kekuatannya kembali. Yang terakhir, saudara, yaitu kita bertahan dengan kekuatan Allah. Nah, ini tadi kita sudah sempat singgung ya, bahwa kalau menurut kekuatan Paulus, dia bilang dia itu mungkin nggak kuat untuk hadapi penderitaan, nggak kuat gitu untuk dia hadapi pencobaan itu. Tapi dia tahu dia menghadapinya bersama-sama dengan Allah. Kekuatan yang dia punya itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan sendiri. Nah, saudara, penderitaan itu menyingkapkan kepada kita bahwa kita memang nggak punya kemampuan apa-apa selain di luar daripada Tuhan. Kita itu adalah buluh yang gampang patah, sumbu yang gampang pudar. Nah, siapa yang menyalakan, siapa yang menegakkan kita, yaitu Allah sendiri. Saudara, satu perkataan dari John Newton, dia pernah bilang gini, segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah hal yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang tidak dia berikan berarti memang kita tidak membutuhkannya. Nah, kalau dari sini maka kita bisa tahu bahwa kita itu sudah menerima apa yang kita butuhkan sekarang. Itu bukan hanya soal materi ya, tapi soal komunitas misalkan, pertumbuhan, soal rekan-rekan yang mengasihi, keluarga. Jadi saudara, apa yang kita terima sekarang, itu berarti Tuhan tahu itu kita butuhkan. Yang tidak atau belum kita terima, itu berarti Tuhan tahu itu kita nggak butuh sebenarnya. Cuma kita pengen aja, pengen sesuai kehendak kita. Nah saudara, ini juga yang termasuknya di dalamnya adalah penderitaan. Kalau Tuhan merasa itu butuh buat kita, maka Tuhan itu izinkan. Dan kalau Tuhan merasa nggak butuh deh kayaknya, Tuhan nggak akan izinkan itu terjadi. Nah, ini 3. Ini ya bagaimana kita menghadapi sebagai orang Kristen, berharap kepada Allah, membuka hati untuk meratap dan bertahan dengan kekuatan Allah. Saudara, ini
dari saya, apakah dari saudara-saudara ada yang mau menambahkan sedikit sebelum kita menutup 2 sesi ini? Iya, mari Pak. Terima kasih Bu. Apakah salah Bu ya kalau saya menanggapi bahwa penderitaan di dunia ini adalah sebuah kompetisi? Contoh, yang miskin, dia menderita karena ada orang kaya. Dia merasakan kemiskinannya karena ada perbandingan dia dengan orang yang kaya. Yang sakit, dia merasakan dia menderita karena banyak orang yang sehat. Dia tidak bisa seperti orang yang sehat melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sehat. Ini secara umum gitu Bu ya untuk dunia ini. Tetapi kalau orang Kristen maksud saya, kalau penderitaan itu sebenarnya kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau manusia itu menolak kasih Tuhan. Kalau tidak mendapatkan kasih Tuhan, jadi kekristenan itu yang paling utama kalau menurut aku. Tapi pertanyaan saya yang pertama tadi itu apakah salah gitu Bu? Kalau saya menganggap bahwa terkadang penderitaan di dunia ini adalah kompetisi gitu Bu. Yang bodoh mau sungguh-sungguh sekolah, pintar supaya pintar, untuk mengejar orang yang pintar gitu, supaya dia tidak menderita di masa-masa depannya gitu Bu. Itu pertanyaan saya Bu, makasih Bu. Jadi kayaknya ini ada 2 penderitaan yang berbeda yang disinggung ya. Yang pertama penderitaan, saya jawab yang kedua dulu ya, karena lebih gampang. Penderitaan orang Kristen itu adalah keterpisahan dari Allah gitu ya. Penderitaan yang paling sempurna itu keterpisahan dari Allah. Nah kalau itu saya setuju ya. Nah kita kan kadang menderitanya karena apa? Karena hal-hal dunia kan. Karena sakit, karena nggak punya uang misalnya ya. Tapi penderitaan yang paling dalam gitu ya, itu adalah keterpisahan dengan Allah. Kehilangan apa yang menjadi kesukaan di dalam Allah. Nah memang kalau itu yang menjadi penderitaan, nah itu tepat ya, penderitaan sebagai orang Kristen. Yang kedua, apakah penderitaan itu terjadi karena kita itu gara-gara mau kompetisi sama orang lain gitu, makanya kita menderita. Coba kalau kita nggak kompetisi, nggak melihat orang lain, pasti kita nggak menderita gitu ya. Hmm, Jawabannya kalau dari saya begini, kita seperti apa sih manusia yang sempurna? Maksudnya yang utuh. Kan kita tahu punya 2 mata, punya 1 hidung, punya 1 mulut gitu ya, punya 5 jari, punya 10 jari tangan, 10 jari kaki gitu ya. Nah itu kan kita tahu itu standar sempurnanya kan seperti itu. Dan itu memang baik, diciptakan oleh Allah itu kan baik. Nah apakah kemudian kalau orang itu punya 4 jari atau punya 3 jari, kita nggak boleh bilang, oh itu kurang sempurna gitu. Apa nggak boleh bilang begitu? Boleh kan deh? Kan kita tahu nih sempurnanya standarnya itu. Punya jari tangan 10, jari kaki 10 ya. Tapi kalau orang-orang misalkan karena ini kamu karena iri, jadi kamu itu nggak sempurna gitu ya. Enggak, memang dia harus terima bahwa memang 3 itu tidak sempurna. Sempurnanya itu 5 gitu misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi bisa juga memang ada penderitaan yang terjadi karena kita punya iri hati di dalam diri, benar. Nah, itu yang terjadi kalau di media sosial misalnya ya. Oh, yang lain liburannya ke Bali ya. Ke Amerika, saya liburannya cuma ke Bali gitu ya. Wah, kita jadi iri hati, terus itu membuat penderitaan buat kita ya, bener ya. Terus, kok orang lain makannya steak ya? Saya kok makannya cuma tahu tempe gitu. Jadi kita, keiri hatian kita membuat kita menderita. Nah, itu bisa juga terjadi seperti itu memang. Jadi ada 2 sisi. Jadi ketidaksempurnaan itu nggak boleh membuat kita kayak nggak boleh, seharusnya kita nggak boleh melihat itu sebagai penderitaan gitu. Yang nggak juga, kita tahu yang sempurna dan kita tahu memang hidup kita ada yang nggak sempurna. Sakit itu kan nggak sempurna ya. Terus nggak boleh kita bilang enggak kok itu sempurna kok gitu. Nah itu kita namanya menyangkal diri. Nah tapi yang kedua juga mungkin bisa jadi, nah itulah ada tujuan Tuhan yang ingin dikerjakan di dalam diri kita. Yaitu misalkan supaya kita belajar mencukupkan diri gitu ya. Nah itu bisa juga terjadi seperti itu. Nah makanya saya bilang memang masalah penderitaan itu hidup manusia kan kompleks ya. Nggak bisa saya jelasin 2 sesi, 2 jam kemudian kita mengerti seluruh penderitaan di dunia ini. Ya, nggak bisa juga. Gitu. Nah makanya memang banyak keterbatasan, tapi saya juga berusaha untuk belajar, untuk menjawab begitu ya. Gitu. Terima kasih. Boleh 1 orang pertanyaan lagi ya? Oh ya boleh.
Eh, Menurut saya sih penderitaan yang sejati menghasilkan pertobatan yang sejati, Bu. Tapi juga penderitaan juga menghasilkan kemenangan khususnya kemenangan bagi orang itu. Maksudnya tuh gini, penderitaan yang Tuhan izinkan misalnya melalui saya, entah itu dosa saya, pasti akan maksudnya tuh menghasilkan pertobatan yang sejati, Bu. Tetapi juga penderitaan yang saya alami melihat teladan Tuhan Yesus yang menderita, saya melihat kemenangan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan penderitaan itu gitu. Kemenangan yang memberikan harapan, memberikan kemenangan rohani yang dapat maksudnya memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan yang baru, menguatkan iman juga yang memperbaharui firman yang baru gitu loh. Itu sih yang saya lihat. Makasih, Bu. Jadi dua sisi seperti koin ya, penderitaan itu bisa jadi buat pertobatan, tapi juga kalau pertobatan kan kesedihan ya, tapi juga bisa jadi kemenangan gitu ya di dalam Tuhan. Nah, tapi saya mau garis bawahi begini, walaupun penderitaan itu bisa menghasilkan pertobatan, menghasilkan kebaikan, tapi kita jangan sampai berpikir begini, Tuhan itu cuma bisa menumbuhkan saya lewat penderitaan. Jadi saya tuh selalu harus menderita dulu untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, itu bukan juga begitu. Penderitaan itu hanya salah satu cara yang Tuhan pakai untuk memurnikan kita. Nah, apakah ada cara-cara lain? Iya, banyak cara-cara lainnya. Jadi kita juga nggak boleh membatasi Tuhan kayak pokoknya harus menderita deh. Kalau saya udah menderita itu baru saya menang, baru saya berhasil gitu ya. Enggak juga. Nah, jadi kita perlu hati-hati itu terhadap hal itu. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas segala Tuhan. Rajakanlah Kristus juru selamat, Kristus Raja